Gara-gara nganjurin sekolah-sekolah Islam gak ngajarin murid-muridnya soal politik, influencer Abu Janda dikecam keras. Ini semua dimulai oleh postingan Abu yang nyindir sebuah SD Islam terpadu di Instagram 17 April lalu. Di SD itu, para murid diajari protes anti-Israel. Terlihat di video itu si guru merobek kertas yang tulisannya logo produk dan restoran yang diduga pro-Israel. Terus dia ngajak anak-anak SD lain buat ngelakuin hal yang sama. Ada yang bawa kertas logo perusahaan Unilever, Starbucks, Necklace, dan lainnya. Di situ Abu Janda bilang, hal kayak gini yang bikin sebagian besar siswa yang ikut Olimpiade Matematika asalnya dari sekolah Katolik. Menurutnya di sekolah IT, anak-anaknya bukan diajarin matematika, malah diajarin buat boikot produk Israel. Makanya katanya lagi, gak heran sih banyak orang tua muslim yang justru menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Postingan Abu Janda langsung dikritik para pendemo yang membela Palestina. Ini misalnya terlihat dalam salah satu demonstrasi bela Palestina 22 April lalu. Di situ ada demonstran bernama Deti Febrina yang mengecam Abu yang nyinyir sama aksi boikot produk Israel. Deti juga menyemangati guru yang disindir Abu bernama Dian. Deti meminta para demonstran menyemangati Dian serta bilang, jangan kasih kendor yang diakhiri takbir. Sebenarnya apa yang dilakukan Abu nih sangat perlu didukung. Belakangan ini memang aksi demo pro-Palestina berulang kali terjadi di banyak sekolah. Akun TikTok @nemsyafii.ns pada 18 April nampilin anak dari SDIT Nurul Ilmi di Jambi yang melempar produk pro-Israel. Kepedulian terhadap nasib Palestina tentu sangat baik dilakukan. Tapi masalahnya nih, buat apa sekolah merasa perlu melibatkan para murid dalam aksi-aksi yang seharusnya dilakukan orang dewasa? Para murid SD itu seharusnya memperoleh pendidikan dalam skill dasar kehidupan sosial, etika, kreativitas, problem solving, dan mungkin juga dasar-dasar berpikir kritis, matematika, dan sains. Mereka nggak perlulah diajari soal konflik geopolitik, doktrinasi politik, atau ideologi. Apalagi yang diajarin aksi protes. Apalagi diajari boikot produk atas dasar dugaan tanpa bukti sahih. Aksi solidaritas terhadap Palestina ini penting karena bisa menumbuhkan rasa peduli, empati, keberpihakan terhadap yang tertindas. Tapi caranya harus disesuaikan dengan perkembangan psikologis dan alam berpikir anak yang masih sederhana. Misalnya nih, guru jelasin tugas kita sebagai manusia adalah menolong sesama dan menghormati hak hidup setiap orang tanpa membawa narasi kebencian. Daripada nyuruh boikot, mending adain doa bersama. Bikin karya seni bertema solidaritas buat Palestina. Bisa juga menggalang dana kemanusiaan sederhana seperti program amal kecil. Guru juga bisa ajarin critical thinking sejak dini. Guru bisa mengajarkan bahwa di dunia ini banyak terjadi ketidakadilan. Kasus penindasan Palestina adalah salah satu contoh yang penting. Karena itu, kita semua harus belajar untuk selalu peduli dengan mereka yang tertindas. Kita harus membantu mereka yang tertindas. Tapi untuk membela kaum yang tertindas, kita sendiri harus pintar. Harus bisa berada di posisi-posisi yang menentukan, seperti di jajaran pemerintahan, LSM, lembaga pendidikan, dan seterusnya. Dalam hal ini, sindiran Abu Janda sangat perlu diperhatikan. Jadi, yuk bela Palestina dengan bijak.